Penerbangan tertunda hingga 18 jam, penumpang pesawat Super Airjet mengamuk di Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya. Bahkan seorang penumpang rute Surabaya Samarinda justru terbawa ke Sorong. Ya. Terus Jam 10.30. sudah pasti. Itu planningnya 10.30. Saya tanya sudah planningnya. Adu mulut terjadi antara penumpang dengan pihak maskapai. Lantaran penumpang harus menunggu selama 18 jam di Bandara Domi Edward Osok Sorong. Meski telah menunggu berjam-jam, mereka tetap tidak mendapat kepastian kapan akan berangkat. Kami itu menunggu lama, tidak ada solusi Penundaan panjang ini bermula dari adanya informasi cuaca ekstrim di Ambon. Angin kencang dan jarak pandang terbatas membuat pesawat gagal mendarat di Bandara Patimura, Ambon. Demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan return to base kembali ke Bandara Deo Sorong. Keputusan ini berdampak langsung pada penerbangan lanjutan yang akhirnya ikut tertunda hingga lebih dari 1 hari. Once kita sudah mendekat di Ambon, kurang lebih 4 meter dari jarak ke daratan, itu alhasil pilot mendeviasi elevasi langsung naik lagi, take off lagi menuju Sorong. Nah, perihal kompensasi sih kalau untuk yang Surabaya katanya sih penginapan, ini saya mau keluar dulu konfirmasi. Tapi untuk yang lain terkait makanan dan lain-lain tidak ada sama sekali. Itu sih sebenarnya agak kecewa. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Seorang penumpang rute Surabaya Samarinda mengaku ikut terbawa ke Sorong dan diminta untuk membeli tiket baru. Saya nggak tahu kalau jurusan ke sini saya nggak naik, gitu. Saya nggak naik. Jadi ibu disuruh beli tiket lagi? Suruh beli tiket dari sini. Yang suruh siapa? Itu orang itu, ini suruh beli tiket. 2.800.000 adik saya transfer. Dibilang malam ini ada penerbangan ke Surabaya. Nggak tahunya nggak ada. Ayo, gimana? Siapa yang salah? Pramugarinya pun tadi sudah pegang tiket. Oh ya ibu duduk 5F. Saya duduk. Hingga kini pihak maskapai belum bersedia memberikan keterangan resmi. Mas, nggak mau kasih keterangan? Nggak mau Pak, masih ada di atas saya. Iya. Para penumpang berharap maskapai bersikap lebih transparan, memberikan informasi yang jelas, serta memenuhi hak-hak penumpang sesuai ketentuan penerbangan yang berlaku. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kebakaran ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Para pedagang pun panik dan berusaha selamatkan barang dagangan. Kebakaran menghanguskan 350 lapak buah yang berada di Blok C2, Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi di sejumlah kios yang didominasi material mudah terbakar. Ada dugaan kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari toko plastik. Namun polisi lakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya pelapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk oleh TKP. Disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan polisi pastikan tak ada korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik,
iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tidak besar sehingga tak perlu direlokasi. Namun Pramono berjanji akan segera melakukan perbaikan pasar. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur telah meluluhlantakkan sedikitnya 350 kios pedagang buah. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran tersebut tidaklah besar sehingga Pemprov Jakarta tidak akan melakukan relokasi. Meski begitu, Pramono berjanji akan memperbaiki pasar setelah proses penyelidikan selesai. Yang pertama untuk pedagangnya, karena ini bukan kebakaran besar, nanti setelah kita renovasi, yang jelas tetap akan berjualan di Kramat Jati. Tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah kemana-mana. Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyebut tengah menyiapkan tempat penampungan bagi para pedagang agar aktivitas jual beli tetap bisa dilakukan. Koordinat akan kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang bisa berdagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah bisa dapat dipergunakan oleh para pedagang. Kebakaran terjadi di Blok C2, diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik di toko plastik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Stun Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang streamer YouTube yang menghina suku Sunda viral di media sosial. Polisi pun menangkap pelaku di Semarang dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan. Bandung dia. Kata-kata hari ini, Pak. Dari potongan rekaman video live streaming, streamer YouTube bernama Muhammad Adimas Firdos alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Selain itu, si perekam juga mentertawakan hinaan tersebut. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Pelaku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam dengan dikawal di Ditres Cyber Polda Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 2 orang diduga turut membantu pelaku hingga kabur ke sejumlah kota. Sementara terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyebutkan atau menghina salah satu suku, berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sebanyak 31 perusahaan jadi penyebab banjir Sumatera. Pemerintah tegaskan langkah hukum. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.